Selamat datang Bapak Ibu pelaku usaha. Pada saat ini kami akan mengetengahkan penjelasan mengenai kerjasama peningkatan cash flow, arus kas atau modal kerja dengan skema jual beli yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan kami. Tujuan kami mengadakan program ini adalah untuk membantu klien agar tidak bangkrut akibat hutang berbunga yang beresiko terhadap kelangsungan bisnis para pelaku usaha. Profil kami adalah awalnya sebagai konsultan pajak dan menangani studi kelayakan, membuat project proposal, pemeriksaan pengelolaan atau audit untuk manajemen, keuangan, akuntansi atau due diligence, accounting service, dan kami memiliki beberapa kantor dari Jakarta, Cilegon, Surabaya, Malang, Palembang, Medan, dan Kalimantan. Kami adalah kantor konsultan yang menangani bisnis yang dibangun dari awal hingga kemudian mendampingi klien yang melakukan go public. Seperti Bapak Ibu ketahui, Cisadane Sawit Raya di tahun 2020 awal itu melakukan go public. Bapak Ibu bisa melihat ini adalah bukti bahwa kami sudah pengalaman cukup banyak ya. Sejak tahun 2009 kami menangani ratusan klien, ya lebih dari 300 klien yang tersebar di berbagai kota dari awal hingga ke arah go public Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk legalitas serta pengalaman kami selama ini. Pada saat ini kami menyampaikan bahwa kami memiliki klien yang akan menjadi investor dengan skema PO atau SPK atau invoice, di mana mulai dari 100 juta sampai 500 juta, pembelinya itu berupa PT. Jadi skemanya itu tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa biaya admin di depan. Ya, investor ini adalah klien kami yang memiliki dana 10 miliar, di mana meminta kepada kami untuk kerjasama kepada pelaku-pelaku usaha yang memiliki PO, SPK atau invoice ya. Jadi targetnya ini kami nanti akan menyediakan ya atau menerima 20-30 klien. Maksud ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki usaha di mana ada PO untuk satu customer itu sampai dari 100 juta sampai 500 juta, itu bisa mengajukan kepada kami. Kalau misalnya ada 2 customer, Bapak Ibu juga bisa mengajukan 2 customer tersebut kepada kami ya. Katakanlah satu PO-nya 500 juta, satu PO-nya lagi 500 juta, total 1 miliar. Ya, 2 customer ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat, skema ini kerjasama cash flow ini 100-500 juta itu adalah per customer ya, PO per customer ya. Dan sementara ini kami hanya mengkhususkan untuk Jabodetabek dahulu Bapak Ibu, jadi sangat terbatas sekali. Kalau ketika nanti akan membesar, kemungkinan kami akan meluas atau ekspansi pelayanan kami itu di luar Jabodetabek. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana penjelasannya, skema kerjasamanya? Kami jelaskan sebagai berikut. Ini adalah contoh kondisi umum bisnis ya, di mana ada supplier, ya katakanlah supplier baju pasien ya. Bapak Ibu di sini lihat ada rumah sakit ya. Rumah sakit itu bisa bertindak sebagai buyer Bapak Ibu. Dan kemudian katakanlah rumah sakit itu membuka PO senilai 500 juta ya kepada supplier tersebut dengan tempo pembayaran katakanlah 1 bulan ya. Ini hal yang umum terjadi Bapak Ibu ya. Dan kemudian katakanlah di sini supplier tersebut punya modalnya yaitu untuk pembuatan baju pasien itu modalnya katakanlah 90.000 per pieces ya, satu baju, dan kemudian menjual itu 100.000 ke rumah sakit. Jadi dia akan untung 10.000 per pieces ya.
Tapi karena tempo pembayarannya 1 bulan, jadi untungnya itu 10.000 per bisnis per bulan ya. Nah, Bapak Ibu, dengan kondisi umum seperti ini nih, banyak supplier terus terang yang tidak bisa terima order ya, karena modal terbatas. Kalau semakin banyak buyer, tapi pembayarannya temponya di atas katakanlah 1 bulan atau lebih, maka kebanyakan supplier itu menarik diri, membatasi diri, tidak bisa menerima banyak orderan karena tempo pembayaran tersebut. Sehingga mereka itu juga mengalami kehilangan kesempatan membesarkan bisnis ya. Nah, sedangkan kalau misalnya mereka mau mengatasi ini atau mencari solusinya, itu di luar sana tuh banyak yang ada adalah pinjaman yang membutuhkan tuh jaminan. Ada kemudian mengenakan bunga atau riba, dan kemudian ada biaya admin di depan. Ya, jika salah mengambil keputusan, salah perhitungan, ini banyak Bapak Ibu yang pebisnis, pelaku usaha itu yang bangkrut ya. Kami selama ini punya pengalaman dari ratusan klien dan dari ribuan pelaku usaha yang konsultasi dengan kami itu banyak yang mengalami resiko kebangkrutan karena salah perhitungan. Mereka berbisnis dengan melakukan pinjaman yang membutuhkan jaminan, kemudian bunga berbunga Bapak Ibu. Jadi beresiko terhadap kebangkrutan bisnis. Nah, sedangkan kerjasama dengan kami yaitu tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa biaya admin di depan ya. Ini hal yang sangat menguntungkan untuk pelaku usaha ya. Di mana dengan skema ini kita ada perubahan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi supplier tadi yang melakukan penjualan baju pasien tuh tidak menjualnya langsung ke rumah sakit, tetapi menjualnya kepada perusahaan perdagangan, yaitu investor dari pihak kami ya. Investornya itu adalah klien kami yang membuka atau membuat perusahaan dagang, di mana nanti Bapak Ibu sebagai supplier itu menjualnya kepada perusahaan perdagangan klien kami, di mana tuh akadnya ini jual beli Bapak Ibu. Ya, kemudian badan hukum dan keuangan itu terpisah antara supplier dengan perusahaan dagang. Kemudian modalnya katakanlah tadi sudah disebutkan, modal untuk pembuatan baju pasien itu 90.000 per pieces, nanti jualnya ke perusahaan dagang investor atau klien kami ada 95.000 per pieces. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Tempo pembayarannya itu 1 hari kerja. Setelah barang ini nanti diterima oleh rumah sakit, menyatakan QC approval, sudah ada kemudian bukti penerimaan barang ya, masuk persiapan buat untuk invoice-nya, pembuatan faktur tagihannya, maka supplier baju pasien ini yang sebelumnya untungnya 10.000 per bulan ya, per pieces ya, itu nanti untungnya adalah 5.000 per pieces tapi per hari Bapak Ibu. Jadi mau untungnya 5.000 per hari atau 10.000 tapi dibayarnya 1 bulan ya. Tentu kebanyakan pelaku usaha akan memilihnya lebih baik untungnya sedikit tetapi dapatnya cepat ya uangnya ya, sehingga perputaran modalnya tuh lebih cepat ya, sehingga bisa menerima order-orderan tuh lebih banyak lagi ya. Nah, sedangkan nanti nih di sini perusahaan perdagangan atau investor yang merupakan klien kami itu yang nanti akan menjualnya kepada rumah sakit ya. Katakanlah di sini dia modalnya tadi mendapat dari supplier itu 95.000 dan kemudian menjualnya 100.000 pieces. Jadi perusahaan dagang atau investor ini juga dapat untungnya 5.000 pieces, 5.000 per pieces ya, tapi dapatnya per bulan. Sedangkan supplier tadi itu mendapat 5.000 pieces tapi dapatnya per hari Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan baik buat supplier karena tuh nanti keuntungannya harusnya jauh lebih besar ya, karena 5.000 pieces per hari. Sedangkan perusahaan dagangnya investor ini hanya 5.000 per pieces itu per bulan Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini di sini supplier diuntungkan karena perputaran modalnya tuh lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti buyer atau rumah sakitnya itu yang membuka PO atau SPK-nya ini 500 juta ini tempo 1 bulan ini nanti ke perusahaan dagang. Nah, Bapak Ibu, kalau skemanya ini nanti sebelum dilakukan, nanti dari supplier dan perusahaan dagang ini akan menyampaikan kepada buyer atau rumah sakit bahwa kita ini adalah satu grup. Katakanlah supplier tadi merupakan pabrikan, sedangkan perusahaan dagangnya ini adalah sebagai distributor atau di bagian penjualannya Bapak Ibu. Jadi
Jadi kita sampaikan bahwa supplier dan perusahaan dagang ini adalah kerjasama atau satu grup ya Bapak Ibu. Itu untuk memudahkan untuk rumah sakit atau bayarnya itu bisa menerima skema ini ya. Oke. Nah, ada pertanyaan kepada kami, bagaimana bila supplier itu atau kami Pak pelaku usaha ini udah terikat kontrak nih dengan buyer, kami nggak bisa ganti nama supplier sembarangan ya, karena sudah ada kontraknya, sudah ada PO, ada SPK. Maka Bapak Ibu, seperti yang tadi contoh yang supplier baju pasien, itu yang nanti akan terjadi adalah perusahaan dagang ini nih, itu akan masuk sebagai pemegang saham, jadi bermitra. Jadi masuk uang nanti ke supplier ini, kemudian perusahaan dagang ini pegang 100% keuangan. Jadi kalau skema seperti ini nanti perusahaan dagang ini atau investor yang klien kami itu tuh akan megang rekening banknya, kalau misalnya ada Ki BCA atau Ki Mandiri, rekeningnya itu semuanya dipegang oleh perusahaan dagang atau investor ya. Jadi perusahaan dagang ini pun nanti bisa melakukan belanja, misalnya belanja kain, kemudian membayar tenaga kerja atau apa ya dari keuangannya yang ada ya. Kemudian nanti bagi hasilnya tuh baru dilakukan setelah dapat pembayaran tuh dari buyer ya. Nah, Bapak Ibu, jadi konsekuensinya kalau yang tidak bisa mengganti nama supplier pada PO atau SPK, maka perusahaan dagang ini masuk sebagai mitra dan kemudian megang keuangan. Nah, tentunya tidak semua pelaku usaha itu nyaman dengan langkah ini, makanya itulah alasan kami lebih baik itu adalah dengan skema ini seperti ini Bapak Ibu. Karena dengan skema ini tuh nanti badan hukum keuangan tuh terpisah antara supplier dengan perusahaan dagang ya atau investor ya. Oke, kami lanjut kembali Bapak Ibu. Nah, kami ini ada dua skemanya Bapak Ibu ya untuk kerjasama cash flow ini atau modal kerja atau arus kas, yaitu skema yang non kontrak. Non kontrak itu nggak ada ikatan Bapak Ibu. Jadi lepas ya, setiap ada satu PO gitu diajukan ke kita, terus kemudian nanti kita kerjasama. Setelah itu nanti bisa jadi tidak mengikat dan untuk yang jangka tertentu ya, bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini adalah bagi hasilnya itu skema di kami itu selisih harga jual seperti tadi dijelaskan. Nah, dengan skema non kontak ini nih biaya admin ini nih 5% ya. Kami akan mengenakan tuh biaya admin 5%. Jadi biaya admin 5% ini yang nanti akan ditransfer dari perusahaan dagang itu kepada PT JKK ya. Jadi ini biaya admin ini 5%. Biaya admin ini dengan biaya proses karena juga nanti ada due diligence ya, ada kemudian pengecekan. Jadi ini dilakukan nih berulang. Jadi dipotong di saat pencairan. Jadi biaya admin ini bukan dibayar di depan, tetapi dipotong saat pencairan Bapak Ibu. Dan kemudian ada tadi nih selisih harga jual. Jadi yang akan ada dua hal, yaitu yang pertama tuh biaya admin dengan selisih harga jual. Nah, selisih harga jual ini itu minimal tuh selisihnya adalah 2,5%. Kalau untuk pembayaran tempo 1 bulan ya. Kalau misalnya tempo pembayaran 2 bulan, ya minimal selisih harga jualnya itu adalah 5%. Contoh yang tadi, seperti misalnya kalau baju pasien ya, kalau misalnya tempo pembayarannya 2 bulan, katakanlah dia punya modal 90.000, dia nanti menjualnya kepada perusahaan dagang ini itu 95.000 ya, jadi ada selisihnya tuh 5%. Kalau misalnya pembayaran temponya 1 bulan, maka 2,5%. Bapak Ibu, untuk nanti mengecek temponya 1 bulan atau 2 bulan tuh nanti akan dilihat oleh tim audit dari PT JKK, akan melihat dari mulai pengiriman barang, kemudian invoice, sampai nanti pembayaran tuh akan dicek, akan diketahui berapa lama sih sebetulnya tempo pembayaran dari customer atau dari buyer ya. Nah, berikutnya lagi ada yang skema kontrak 5 tahun Bapak Ibu. Jadi di sini nih biaya admin itu lebih kecil Bapak Ibu ya, 2% hanya 1 kali ya.
biaya admin ini 2% satu kali, misalkan, karena kan kami ini paling maksimal adalah 500 juta per PO per customer. Katakanlah kalau misalnya kemudian ngajuin PO pertama atau PO yang kedua, katakanlah 300 juta, maka biaya adminnya adalah 2% dikali 300 juta. 2% dikali 300 juta, dalam hal ini sekitar 6 juta ya. Itu satu kali, Pak Ibu, dikenakannya. Nanti berikutnya ada PO berikutnya lagi, 300 juta lagi, maka tidak dikenakan biaya admin. Tetapi kalau misalnya dari PO-nya 300 juta, berikutnya nanti ada PO 500 juta, maka ada selisihnya tuh. Kayak semacam top up lah 200 juta. Nah, 200 juta itu ada biaya adminnya lagi 2%, jadi nanti ada 4 juta. Ya. Jadi sepanjang misalnya PO-nya itu, katakanlah di awal itu PO yang pertama langsung 500 juta, berikutnya PO-nya di 500 juta, dan kemudian di bawah itu, maka biaya admin itu hanya satu kali saja, Bapak Ibu. Ya, ini keuntungannya nih kalau yang skema kontrak 5 tahun. Tetapi untuk selisih harga itu tuh minimalnya itu 5% ya, untuk payment 1 bulan, Bapak Ibu. Ya, biaya adminnya lebih kecil, tetapi selisih harganya itu lebih besar ya, karena ini minimalnya 5% untuk payment 1 bulan. Nah, skema kontrak 5 tahun ini, perbedaannya dengan yang skema non-kontrak adalah nanti nih berbagi kepemilikan saham, Bapak Ibu. Jadi di usahanya Bapak Ibu tuh nanti akan diarahkan untuk membuat PT ya, membuat PT, karena nanti manfaatnya skema yang kontrak ini 5 tahun itu nih, kita nih kerjasama ini jangka panjang, Bapak Ibu. Kemudian nanti ada pendampingan bisnis, jadi didampingi, diberikan saran-saran bagaimana usahanya itu bisa lebih maju lagi ya. Kemudian bahkan juga kita ada punya paket program juga, akan bantu untuk menaikkan omsetnya ya Bapak Ibu. Itu nanti ada perhitungannya sendiri. Kemudian kita juga akan ngebantu Bapak Ibu kalau misalnya melakukan akuisisi bisnis. Akuisisi bisnis ini misalnya apa? Kalau katakanlah sampai suatu saat nanti tuh Bapak Ibu akan mengalami yang namanya titik maksimal, sudah nggak bisa lagi memperbesar produksi, maka Bapak Ibu tuh nanti akan kita arahkan untuk akuisisi bisnis. Daripada beli mesin-mesin lagi atau ngambil tenaga kerja lagi, lebih baik melakukan akuisisi bisnis perusahaan yang lain gitu ya Bapak Ibu. Nanti akuisisi bisnis ini bisa dilakukan, nanti itu ada pembahasan sendiri. Jadi Bapak Ibu simpelnya seperti yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang lainnya, ketika mereka untuk produksi, katakanlah membuat baju pasien, mesinnya sudah maksimal, udah nggak bisa nambah-nambah lagi untuk kemampuan produksinya, maka cara yang paling mudahnya itu nanti melakukan akuisisi bisnis ya. Akuisisi bisnis, jadi punya usaha-usaha yang lain sejenisnya, konveksi-konveksi yang lainnya, di mana Bapak Ibu tuh nggak perlu lagi beli mesin, beli tempat atau apa. Akuisisi bisnis ini ada materinya khusus, ada edukasinya khusus ya Bapak Ibu, nanti kita akan ajari bagaimana caranya ya. Kan nanti kami juga di sini akan membantu Bapak Ibu sampai tingkatnya tuh ke go public ya, ini jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Ini manfaatnya skema kontrak, jadi kaitannya tuh kerjasamanya jangka panjang. Jadi kalau misalnya udah dengan skema kontrak itu, kita prioritaskan Bapak Ibu, pelaku-pelaku usaha. Jadi setiap ada PO-nya itu kita prioritaskan agar tersedia dana. Tetapi kalau yang tidak ada skema kontrak, ya kalau kami uangnya tidak ada, ya kami bisa jadi nggak mendanai Bapak Ibu. Jadi keuntungannya ya dengan skema kontrak itu semacam ada jaminan bahwa akan didampingi terus keuangannya Bapak Ibu. Ya, ini manfaatnya dengan skema kontrak Bapak Ibu. Nah, daftar persyaratannya Bapak Ibu di sini untuk data administrasi, Bapak Ibu bisa mengisi form pengajuan ya. Form pengajuan, nanti kemudian form klaim JKK, kemudian dokumen historis transaksi ya. Jadi itu minimal tuh 3 kali transaksi itu dibayar customer Bapak Ibu. Jadi ada PO-nya, ada surat jalan, ada bukti penerimaan barang, ada invoice, terus kemudian ada bukti transfer, ada kemudian masuk di rekening banknya Bapak Ibu, juga bisa terlihat semuanya ya. Jadi ini nanti akan dilihat Bapak Ibu data-data ini ya. Ini minta dipersiapkan Bapak Ibu. Kemudian nanti ada juga laporan keuangan ya. Ini nanti akan dibahas ketika dari tim kami melakukan audit di tempat usahanya Bapak Ibu. Sedangkan untuk data legal supplier bayar itu ada harta pendirian, perubahan terbaru anggaran dasar, kopi KTP
KTP direktur utama nih kalau supplier ya Bapak Ibu ya. Ada SIUP, TDP, NPWP, domisili, jadi ini legalitas dari supplier sama buyer Bapak Ibu. Kalau beberapa buyer yang memang sudah terkenal seperti Indofood, kemudian Garuda Food, Unilever atau apa, Bapak Ibu tidak perlu dan kebetulan tidak punya untuk legalitas itu nggak masalah karena mereka sudah termasuk ke perusahaan go public Bapak Ibu. Jadi legalitasnya kita bisa dapatkan secara online lah. Dan mereka juga perusahaan-perusahaan yang sudah kredibel gitu ya. Dan berikutnya company profile. Company profile ini buat supplier buyer. Bayarnya itu terutama kalau pembeli Bapak Ibu juga bukan perusahaan yang terkenal tuh akan dilihat. Satu hal yang perlu diingat ya Bapak Ibu, bayarnya ini wajib PT ya. Jadi tidak bisa per orang, tidak bisa CV ya Bapak Ibu, wajib PT ya. Nah, kita mau lihat contoh dari form pengajuan ya. Form pengajuannya itu sebentar ya. Saya akan memperlihatkannya. Di sini di formnya, bentar. Oke. Ini Bapak Ibu bisa dilihat nih contohnya adalah untuk form pendataan kerjasama cash flow ya. Ini contoh ya, bukan data asli Bapak Ibu ya. Jadi seperti tadi kita lihat di penjelasan yang tadi yang kita sudah bahas, contoh nama perusahaannya Dunia Seragam ya, perorangan ya Bapak Ibu. Jadi usaha Bapak Ibu tuh kalau perorangan nggak masalah. Kalau untuk yang skemanya tuh non kontrak ya Bapak Ibu ya, ini bisa ditulis nama perusahaannya apa, Dunia Seragam misalnya sebagai perorangan, tanggal pendiriannya katakanlah 17 Mei 2019, kemudian nama pimpinannya Pak Abidin, jabatannya pemilik, alamat perusahaannya diisi, teleponnya, fax-nya, emailnya juga. Tapi pemasoknya Bapak Ibu bisa disebut di sini pabrikan ya, pabrikan karena membuat seragam ya, itu bisa disebut pabrikan Bapak Ibu ya. Catering juga termasuk pabrikan Bapak Ibu. Kalau pemasok biasa, jika misalnya Bapak Ibu hanya mengambil baju pasien atau baju dokter itu dari konveksi yang lainnya, Bapak Ibu ambil dan Bapak Ibu jual ke rumah sakit, itu disebut pemasok biasa. Sedangkan kalau yang bikin sendiri, baju pasiennya disebut pabrikan ya. Katakanlah nilai asetnya nih, Bapak Ibu punya usaha, nilai asetnya dari motor, misalnya kemudian mesin konveksi lainnya, misalnya di sini 100 juta, utang banknya 0, ini bagus nih ya, kalau tidak punya utang di bank, nama perusahaan pembelinya katakanlah PT XYZ, ya rumah sakit 123 ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, alamat perusahaan pembelinya, alamat pembeli ini buyer ya, buyer atau customer dari Bapak Ibu ini contohnya, alamatnya, dan kemudian nama kontak pembelinya siapa, sedapat mungkin sih jabatan yang berhubungan dengan Bapak Ibu itu minimal manajer ya Bapak Ibu ya. Kalau sampai dengan owner lebih baik lagi. Kebutuhan dananya katakanlah 500 juta ya, karena Bapak Ibu punya satu buyer tapi ada 2 PO nih contohnya. Misalnya contoh satu PO-nya ini ada 235 juta, kemudian nilai profitnya 10%, 23,5 juta, tempo pembayarannya 30 hari, jenis produknya ini disebutin, baju pasien, baju dokter, atau seragam karyawan gitu ya. Misalnya nilai produk satuannya 100.000 per pieces, modal satuannya 90.000. Di sini kemudian juga menyampaikan harga jual ke perusahaan dagang. Jadi menyampaikan Bapak Ibu dengan ini kan ketahuan ya nilai untungnya 10.000 per pieces. Nanti Bapak Ibu tuh mau menjualnya kepada perusahaan dagang kami ini nih mau jual berapa? Katakan di sini 95.000. Kalau 95.000 ini berarti ada untungnya 10% itu 10.000 ya untungnya ya. Jadi di sini ngajunya kayak semacam 50% itu buat perusahaan dagang, 50%-nya buat Bapak Ibu sebagai perusahaan supplier. Bapak Ibu jika di sini misalnya satu PO itu banyak macam-macam, ada baju pasien, baju dokter, ada seragam karyawan, dan nilai jualnya beda-beda, nilai modalnya juga beda-beda, Bapak Ibu nanti bisa bikin lampiran saja ya, lampiran. Di lampirannya itu bikin tabel Excel aja, jadi baju pasiennya tuh modal berapa, jualnya berapa, baju dokter modalnya berapa, jualnya berapa gitu ya, mau bagi hasilnya berapa gitu, Bapak Ibu bisa nanti sampaikan ke kita ya. Jadi ini contohnya paling penting Bapak Ibu jangan lupa nih di tempat kami itu jadi kewajibannya itu minimal harus ada 3 kali transaksi yang sudah
dikirim, dan kemudian sudah dibayar. Ya, sudah ada bukti transfernya dan uangnya juga masuk ya kepada Bapak Ibu ya. Dan ini nanti juga ada berikutnya, sejak kapan kerjasama dengan perusahaan pembeli, katakanlah sudah Maret nih 2020, udah 1 tahun yang lalu, dan jumlah kata-kata penjualan per tahun itu kepada pembeli itu 1,65 miliar ya. Ini contoh, nanti di sini Bapak Ibu tinggal tanda tangan, kemudian stempel ya. Ini kami juga mau mengingatkan, nanti ada form-form atau data-data yang Bapak Ibu tuh nanti akan perlu siapkan ya. Ini siapkan nanti ketika di audit ya. Untuk awal Bapak Ibu nanti bisa mengisinya di nomor 1 dengan nomor 2 Bapak Ibu. Form pengajuan ya, seperti ini form pengajuan, dan nanti form klien JKK ya. Oke, kita kembali lagi Bapak Ibu pada tadi yang materi ya, materi yang ini, kita yang keduanya ini sebentar Bapak Ibu. Ya, di sini form klien JKK Bapak Ibu nanti isi form ini. Jadi nama perusahaan Ibu, alamat, telepon, fax, email, PIC, dan kemudian Bapak Ibu nanti pilih aja sini accounting service ya. Accounting service itu adalah untuk due diligence atau pengecekan atau audit lah di perusahaan Bapak Ibu ya. Ya, sumber informasinya disebutkan di sini bisa disebut dari siapa ya, bisa dari saya Wanto atau dari yang lain-lainnya Bapak Ibu. Pertanyaan yang mau diajukan silakan di sini. Oke. Kemudian kita kembali lagi Bapak Ibu. Setelah ini nanti, setelah mengisi tadi tuh 2 form tadi minimal ya, Bapak Ibu tuh nanti akan buat janji lah dengan tim kami PT Jasa Keuangan, di mana nanti kami tuh akan melakukan audit ya, audit sisi keuangan, pembukuan, perpajakan, bukti transaksi, bukti transfer, rekening bank Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu strategi manajemen risiko kami agar kami dapat melihat karakter ya. Pertama Bapak Ibu, kalau akhlak atau karakter itu yang akan menjadi penentu Bapak Ibu tuh nanti akan kerjasama dengan klien kami, perusahaan perdagangan atau tidak Bapak Ibu. Ya, itu saja Bapak Ibu yang pada saat ini kami mau sampaikan. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa bertanyanya kepada pihak yang memberikan informasi ini, atau kepada petugas kami, atau kepada saya Wanto ya. Bapak Ibu nanti bisa juga menanyakannya untuk di nomor sebagai berikut ya. Bisa juga nanti WA saya ya, 08954 1286 530 ya. Bapak Ibu bisa bertanya pada saya ya. Bapak Ibu nanti juga ketika data-datanya itu sudah lengkap, baru nanti akan diproses lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu pada saat ini yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjodoh untuk bekerjasama di peningkatan cash flow atau arus kas untuk memajukan perusahaan Bapak Ibu dan menghindari resiko kebangkrutan dari usaha Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesuksesan yang akan datang. Terima kasih.